Shalom Jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di ibadah Tengah Minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada hari ini kita berkumpul kembali bersama-sama secara online untuk bisa mencari wajah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi melalui pujian dan penyembahan.
Saya percaya bahwa ibadah tengah minggu telah menjadi berkat buat kita semua. Dan saya terus mendorong biarlah kita dapat membagikannya, kita dapat menyalurkan berkat Tuhan ini, sehingga makin banyak lagi orang yang bisa merasakan berkat Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Bagikan, ceritakan, supaya mereka dapat juga diingatkan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melalui ibadah tengah minggu. Saatnya kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan memulai dengan doa, lalu kita menyembah Tuhan, belajar firman, dan menutup dengan bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau saat ini ya Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus, kami hendak memuji Engkau, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, dan belajar daripada firman yang akan kami dengar hari ini ya Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan, kami merasakan suasana surga, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama ya Tuhan pada saat ini. Ya Bapa, bekerjalah di antara kami, di tengah kesibukan kami, di tengah tanggung jawab yang sedang kami kerjakan. Biarlah kami semua hendaknya memberikan hati kami sejenak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami Tuhan secara online pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Indonesia Hong Kong. Mari kita bersama-sama, kita memuji nama Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya
ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan. Hey, perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus sahabat kita satunya dalam kehidupan kita, amin. Jangan pernah ragu untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus sahabat, amin, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. 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 Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan lagu dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami mau bersuka, ini pujian kami, ini sembah kami. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Inilah yang kurenungkan, benar Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Nyanyian, biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi sesuatu yang menyukakan hati-Mu ya padamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Bapa sudah dipermuliakan, Bapa sudah ditinggikan dan disembah. Biarlah pujian penyembahan itu juga memberikan sebuah kesegaran dalam kerohanian kita. Kita menikmati hadirat-Nya, kita menikmati setiap berkat Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa. Jemaat Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Seperti judul yang sudah Anda baca tadi, yaitu The Lost atau yang terhilang. Berbicara mengenai sesuatu yang hilang, ada sebuah peristiwa di 10 tahun yang lalu, di mana pesawat MH370 hilang, benar-benar hilang, tidak ada jejaknya. 1 dekade sudah hilangnya pesawat Malaysia Airlines yang terus menghantui misteri terbesar dalam dunia penerbangan. Karena sampai hari ini pun pencarian itu masih dilakukan. Pencarian yang membentang dari Samudra Hindia sampai bahkan ke Australia atau Asia Tengah diusahakan sampai bisa ketemu. Ini membingungkan banyak orang karena keluarga masih mencari kejelasan daripada pesawat tersebut. Masih banyak orang yang belum percaya bahwa pesawat sebesar itu bisa hilang. Dan kalau kita mau menjadikan hal ini sebagai sebuah pengingat, menunjukkan kepada kita bahwa
kita bisa kehilangan banyak hal, baik yang kecil maupun yang besar, seperti pesawat tersebut. Mengenai kehilangan, banyak orang sering kehilangan, khususnya kemarin di masa pandemi. Banyak orang kehilangan yang mereka kasihi. Banyak dari mereka meninggal oleh karena penyakit tersebut. Dan juga dalam masa yang sama, mereka telah kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan rumah mereka. Mereka kehilangan ekonomi mereka, uang mereka. Kalau kita juga melihat, mendengar sosial media hari-hari ini, begitu maraknya penipuan-penipuan secara online. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Ari bercerita kepada saya bagaimana temannya kehilangan semua hartanya. Semua HP-nya di-hijack oleh seseorang, dan ketika mengecek, depositonya hilang, uangnya hilang, segala sesuatu hilang, tidak ada yang terselamatkan melalui akun dari bank tersebut. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa kehilangan, rasa terkejut, kekacauan yang mereka miliki setelah semuanya hilang begitu saja. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau melihat sebuah kehilangan yang berbeda dari sudut pandang yang lain. Sebuah kehilangan yang tidak kelihatan, sebuah kehilangan yang tidak bersifat material, sebuah kehilangan yang tidak dapat dilihat mata sesungguhnya. Namun juga banyak orang tidak menyadari ketika sesuatu yang mau kita bahas ini sudah hilang daripada kehidupannya. Saya menunjukkan terlebih dahulu kepada kita beberapa contoh yang bisa terhilang dalam kehidupan kita yang ditulis oleh Alkitab. Kita semua tahu di awal daripada Alkitab kita belajar bahwa ada surga yang hilang. Cerita tersebut dimulai daripada Adam dan Hawa tentu saja. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia ditempatkan di tengah-tengah taman itu. Allah memberikan sebuah surga sebagai representatif daripada hubungan yang manis, yang kekal, tanpa ada batasan apapun. Tuhan memberikan Adam dan Hawa sebuah tempat yang sempurna dan mulia. Surga adalah simbol daripada hubungan antara Allah dan manusia. Surga berbicara mengenai berkat Allah kepada manusia secara luar biasa. Surga berbicara mengenai keselamatan. Namun pada akhirnya, oleh karena sebuah ketidaktaatan, oleh karena Hawa dan Adam lalai, gagal untuk menuruti sebuah perintah yang penting, maka surga itu hilang daripada mereka. Diberitahukan di Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mereka diusir, mereka harus keluar, mereka harus terpisah dengan Bapa. Surga hilang, tidak ada lagi tempat buat manusia. Apa yang bisa hilang? Yang kedua berikutnya adalah kasih mula-mula yang hilang. Ini adalah sebuah peringatan yang diberikan di kitab Wahyu kepada beberapa jemaat pada saat itu. Wahyu 2 ayat 4-5 berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Jemaat Tuhan yang saya kasihi, seiring berlalunya waktu, banyak orang kehilangan cinta mula-mula mereka. Banyak orang kehilangan cinta pertamanya kepada Tuhan. Semangat dan kegembiraan di awal-awal keselamatan bisa hilang. Yang menyedihkannya adalah masih banyak orang juga tidak menyadari atas kehilangan tersebut. Sungguh hal ini menyedihkan bila seseorang tidak bisa lagi menikmati sukacita daripada keselamatannya itu. Kehilangan yang kita bisa lihat ini adalah sebuah kehilangan sukacita atas keselamatan yang Tuhan buat mereka. Masih ingatkah engkau ketika pertama kali engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Masih ingatkah engkau ketika engkau pertama kali masuk ke gereja dan engkau mengalami sebuah sukacita yang besar itu, sehingga akhirnya engkau meresponinya kembali dengan mengasihi Tuhan? Nah, sukacita itu yang hilang.
Sukacita itulah yang menipis oleh karena semua kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Adalah sangat kelihatan sesungguhnya jika seseorang kehilangan kasih mula-mulanya. Sangatlah mudah untuk terlihat dari mata mereka, bahkan daripada cara hidup mereka. Apa Pak Pendeta tanda-tanda dari mereka yang kehilangan kasih mula-mula? Adanya sebuah kehilangan sukacita mereka. Contoh, mereka kehilangan sukacita dalam doa pribadi. Mereka kehilangan sukacita dalam membaca firman. Mereka kehilangan sukacita dalam persekutuan, baik ibadah maupun dalam kingdom group mereka. Mereka tidak lagi menikmati sukacita itu. Mereka merasa hambar. Mereka merasa tidak ada artinya. Mereka merasa bahwa ini semua sia-sia. Itu perlu sebagai peringatan buat kita semua bahwa sesungguhnya kita kehilangan kasih mula-mula. Dan ujung daripada kehilangan sukacita tersebut adalah mereka menghindar untuk melakukannya. Itulah kenapa banyak orang tidak lagi berdoa. Itulah kenapa orang tidak suka lagi membaca firman. Itulah kenapa banyak orang juga sudah enggan datang ke gereja, lebih tertarik kepada hal-hal dunia, karena mereka sedang kehilangan kasih mula-mula. Hari ini, di awal ini saya mau memberitahukan terlebih dahulu, jika Anda merasa kehilangan kasih mula-mula itu, jika Anda merasa kehilangan sukacita dalam berdoa, kehilangan sukacita dalam baca firman, kehilangan sukacita dalam beribadah, saya meminta supaya Roh Kudus yang akan menjamah Anda. Bukalah hatimu dan kembali kepada Bapa, datang kembali kepada Tuhan. Karena engkau tidak bisa mengusahakan kasih mula-mula itu dengan usaha manusia, dengan usaha jasmanimu. Hanya dengan kuasa Tuhan yang mengalir atas hidupmu, atas hatimu, maka engkau bisa mengalami sukacita yang besar itu kembali. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan biarlah kasih itu masuk di hati kita kembali, dan kita bisa menikmati sukacita kita yang mula-mula yang pernah hilang. Apa yang bisa hilang lagi? Dalam Alkitab diberitahukan yang ketiga, urapan yang hilang. Ini adalah cerita daripada salah satu hakim di hakim-hakim, yaitu Samson. Kita semua tahu bahwa Samson memiliki urapan yang luar biasa daripada Tuhan. Samson menjadi seorang pria yang kuat, memiliki sebuah urapan yang membuat ia kuat dan bertubuh kekar. Akan tetapi dia kehilangan urapan tersebut. Bahkan dia tidak menyadari bahwa urapan telah beranjak daripadanya. Ketika urapannya hilang, kekuatannya pun menjadi hilang. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu hilang oleh karena rambutnya dipotong menjadi pendek. Bukan, itu sesungguhnya karena urapan Allah tidak ada lagi di dalam hidupnya. Urapan itu hilang oleh karena dosa. Samson kehilangan urapan oleh karena ia berdosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak kelihatan, jemaat Tuhan. Kita perlu berhati-hati. Hal itu dimulai dari apa yang difikirkan oleh pikiran kita dan masuk ke dalam hati kita. Banyak orang berpikir dosa adalah apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Tetapi yang dilakukan, yang tidak dilakukan secara kasat mata ini dimulai dari pikiran yang kemudian turun ke dalam hati mereka sehingga menghasilkan sebuah tindakan. Atau mungkin bahkan hanya ada di pikiran dan hati itu juga bisa berbentuk dosa. Itulah kenapa Samson tidak menyadari kehilangan urapan pada saat itu. Hakim-Hakim 16 ayat 19 berkata, sesudah itu dibujuknya Samson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang, disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Itu bukan karena rambutnya, kehilangan kekuatan itu oleh karena urapan yang hilang. Hari ini saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Jika Anda merasa kehilangan urapan, biarlah Tuhan yang akan mengembalikan urapan tersebut. Anda kehilangan pengaruh secara spiritual, mungkin kepada anggota kingdom group Anda, mungkin kepada keluarga Anda, mungkin kepada jemaat yang lain. Biarlah urapan itu dikembalikan, supaya Anda bisa terlepas dari setiap ikatan dosa. Samson memiliki kekuatan untuk melawan musuh secara fisik, tetapi dia tidak memiliki kekuatan
atau tidak sanggup melawan dosa yang ada di dalam hatinya. Biarlah Tuhan memberikan kuasanya sekali lagi dalam hidupmu, melawan setiap kuasa dosa, sehingga Anda bisa dipakai Tuhan secara luar biasa kembali dalam pelayanannya. Berikutnya, yang keempat, apa yang bisa hilang? Hak kesulungan yang hilang. Hal ini berbicara mengenai peristiwa antara Esau dengan Yakub. Esau yang sulung menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub, menyerahkan hak kesulungannya dengan sebuah kacang merah, sehingga Yakub menjadi diberkati ketimbang Saul. Ibrani 12 ayat 16-17 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Apa maksudnya Pak dengan hak kesulungan bagi kita hari ini? Hak kesulungan itu berbicara mengenai status kita sebagai anak di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari statusnya di hadapan Allah sebagai seorang anak. Kalaupun mereka tahu statusnya sebagai anak, mereka tidak sungguh-sungguh menghidupi atau memiliki mindset yang benar itu. Mereka lebih memilih menghidupi mindset seperti seorang hamba. Jemaat Tuhan, Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Dia tidak perlu mati kalau kematiannya supaya kita menjadi hamba. Karena sesungguhnya sebelum dia mati saja, kita adalah hamba di bawah hukum Taurat atau hukum perjanjian lama. Kita sudah belajar itu minggu yang lalu. Tetapi oleh karena kemurahan Allah lah, ia mati, ia bangkit sehingga kita menjadi anak-anaknya. Lawan dari mental seorang anak adalah mental seorang hamba. Kita tidak bisa sebagai anak dan sebagai hamba dalam waktu yang sama. Dan hari ini Tuhan mau supaya kita tidak melepaskan status anak itu, melainkan menghidupinya sehingga kita bisa berhak menerima berkat-berkat yang dijanjikan oleh Alkitab. Kita berhak mewakili warisan-warisan ilahi yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena kita adalah anak. Hamba tidak memiliki kuasa yang lebih besar ketimbang anak. Tetapi anak punya kuasa yang lebih besar terhadap semua janji Bapa. Saya mendorong buat kita semua. Mari kita kembali menghidupi status anak itu dalam hidup kita. Tidak perlu terlalu khawatir dalam hidup. Tidak perlu terlalu takut dengan apa yang akan terjadi. Kita diberikan sebuah otoritas sebagai seorang anak. Dan yang terakhir, apa yang bisa hilang? Anak bungsu yang hilang. Kita semua tahu cerita ini. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dan inilah yang menjadi tekanan, fokus daripada firman Tuhan hari ini. Setelah semua yang bisa hilang itu tadi, ada sesuatu hal yang hilang yang penting di dalam kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Jemaat Tuhan, jika kita melihat dunia dan sekitar kita hari ini, sesungguhnya masih banyak orang yang terhilang. Banyak alasan mereka terhilang. Ada mereka yang terhilang karena belum menemukan kasih Tuhan. Mereka dibutakan oleh dosa sehingga mereka tidak bisa menemukan pertolongan Tuhan itu. Atau ada mereka yang terhilang karena mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena sebuah kecewa, oleh karena sebuah amarah. Mungkin marah kepada seseorang di gereja atau marah kepada Tuhan itu sendiri. Ada juga mereka yang terhilang karena pengaruh iblis. Mereka terbawa sehingga mereka terjatuh di dalam dosa. Mereka tergoda oleh kenikmatan dunia dan kenikmatan dosa, sehingga mereka tidak lagi dekat dengan Bapa. Itulah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita mengingat kembali 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Paskah sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk menjangkau yang terhilang. Salib diberikan supaya menjadi jalan bagi manusia untuk bisa kembali kepada Bapa. Salib diberikan supaya manusia bisa memiliki akses untuk kembali kepada Bapa di surga.
Nah, hari ini saya akan memberitahukan kepada kita semua apa saja yang bisa kita lakukan supaya yang terhilang itu bisa menemukan salib atau jalan kepada Bapa. Jemaat Tuhan, ada satu pertanyaan yang ingin saya bahas bersama-sama dengan Anda semua, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan terhadap yang terhilang? Kita sudah tahu bahwa banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah melakukannya, dan hari ini kita mau melakukan peran kita supaya yang terhilang itu bisa kembali kepada Bapa. Yang pertama, kita akan melihat beberapa perumpamaan dari Lukas 15. Yang dilakukan Yesus adalah dia pergi mencari yang terhilang. Ini adalah sebuah cerita mengenai seorang domba yang hilang. Lukas 15 4-5 berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Jemaat Tuhan, itulah yang Yesus lakukan. Ketika Yesus tahu ada satu domba yang tersesat, ketika Yesus tahu ada satu domba yang terhilang, dia pergi meninggalkan yang ke-99 dan mencari yang terhilang tersebut. Meninggalkan yang ke-99 dan mencari yang terhilang bukanlah keputusan yang baik sesungguhnya, tetapi itulah yang Yesus lakukan. Yesus pergi dan meninggalkan yang ada. Kalau kita menilik Alkitab, ada beberapa contoh lagi juga yang melakukan hal yang sama. Abraham pergi meninggalkan tanah kelahiran Ur, tanah kelahirannya yang bernama Ur Kasdim itu, untuk menuruti perintah Bapa. Rasul-rasul pergi meninggalkan kapal-kapal mereka demi taat kepada Yesus. Salah satu murid yang bernama Matius bukan seorang nelayan, dia seorang pemungut cukai, dan dia meninggalkan pekerjaannya demi melayani Yesus. Kalau kita melihat seluruh Alkitab, prinsip Alkitabiah ketika kita hendak taat kepada Tuhan dan mengerjakan yang Allah mau, yaitu kita harus pergi meninggalkan sesuatu. Pergi dan meninggalkan seringkali bukanlah hal yang baik, positif. Namun untuk keselamatan yang terhilang, ini adalah tindakan yang terbaik. Meninggalkan bukanlah ditinggal dalam jangka waktu yang pendek. Kalau seseorang pergi ke Jepang dalam 1 atau 5 hari, itu tidak meninggalkan, itu namanya berkunjung, karena dia kembali lagi. Jadi sama halnya, dalam kita mau menjangkau jiwa-jiwa, ada harga yang harus dibayar, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, supaya kita bisa pergi dan mencari yang terhilang tersebut. Apa yang harus kita tinggalkan? Ada banyak, tapi saya berikan beberapa contoh dari apa yang saya dengar dan pengalaman saya. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Engkau harus keluar dari zona nyamanmu dan pergi mencari yang terhilang itu. Kita harus meninggalkan ego kita. Tidak sedang mementingkan diri kita sendiri. Kita berani bayar harga, kita berani menderita, kita mau menderita, kita mau mengeluarkan semua apa yang membuat kita tenang, enjoy, dan kita mencari yang terhilang. Kita harus bahkan meninggalkan agenda kita. Mungkin kita memiliki karir yang ingin sedang kita kejar, tapi kalau Tuhan sudah memanggil Anda, engkau harus tinggalkan agenda itu dan mencari yang terhilang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan akan meminta Anda untuk meninggalkan sesuatu atau meninggalkan suatu tempat dengan tujuan untuk mencari yang terhilang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi meninggalkan apa yang ada dan mencari mereka yang terhilang tersebut. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjadi terang sampai menemukan yang terhilang. Ini memiliki kaitan dengan perumpamaan berikutnya, yaitu mengenai dirham yang hilang. Ada seorang perempuan yang kehilangan koin di dalam kegelapan. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan itu. Lukas 15 ayat 8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya,
tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat berikutnya dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perempuan tersebut membutuhkan sebuah lampu untuk mencari yang terhilang. Koin yang hilang itu, atau anak yang hilang itu, mereka semua tersesat dalam kegelapan. Mereka berada di kegelapan. Mereka membutuhkan sebuah terang, cahaya, supaya mereka bisa diketemukan. Tuhan memberitahukan kita pada hari ini bahwa Dia telah memberikan terangnya itu kepada kita semua. Tidak tahukah kita bahwa kita sesungguhnya adalah terang-terangnya? Tuhan berkata di Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pergi ke kegelapan. Pergi ke kegelapan bukan berarti menjadi gelap, tetapi mencari mereka yang terhilang. Jangan takut pergi ke kegelapan. Jangan takut untuk pergi ke tengah-tengah dunia. Tentu jangan pergi sendiri. Pergilah bersama yang lain untuk bergandengan tangan menjangkau mereka yang terhilang. Karena kita telah menerima terang itu. Dan terang itu menjadikan kita sebagai terang di dalam dunia ini. Kegelapan pasti akan pergi ketika terang dihadirkan. Maka saya mendorong, tetaplah menjadi terang di tengah masyarakat. Tetaplah menjadi terang di tengah pekerjaanmu. Tetaplah menjadi terang di tengah pelayanan mungkin, gereja mungkin, masyarakat. Dimanapun Anda berada. Jangan sampai terangmu itu tertutupi oleh yang lain. Jangan sampai terangmu itu menjadi redup. Tetapi tetaplah menerangi di tengah kegelapan. Supaya mereka yang terhilang bisa dijangkau. Supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan bisa melihat terang yang ajaib itu melalui kehidupan kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Sebuah perumpamaan terakhir dari Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang, yaitu mengasihi yang terhilang. Ini adalah cerita mengenai seorang anak bungsu yang hilang, yang sudah saya singgung di awal sedikit tadi. Kita semua tahu sang anak meminta haknya dari bapaknya. Tetapi setelah anak itu pergi, sang bapa tidak menutup pintu. Sang bapa tidak memberikan batas supaya anak itu tidak bisa kembali, melainkan si bapa menunggu dengan setia sampai kapan anak itu kembali. Dan ketika anak itu kembali, bapa menunjukkan kasihnya. Dikatakan seperti ini, ayat 20, maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini si anak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bisa membayangkan? Tergeraklah kasih dari hati bapak itu. Yang dilakukan ayahnya menarik perhatikan bagian kuning. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kita bisa membayangkan keadaan anak itu begitu berantakan, bau, kotor. Tetapi yang dilakukan ayah itu, dia tidak peduli apa yang dialami oleh si anak. Tidak peduli bagaimana situasi anak itu. Tetapi dia memilih berlari, merangkulnya, bahkan menciumnya sebagai tanda bagaimana bapa mengasihi si anak. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya memberitahu bahwa Bapa mengasihi anak itu. Ia berlari, merangkul dan mencium si bungsu yang hilang itu. Bapa tidak menyambutnya dengan amarah.
Bapa tidak menunggu dengan memegang sesuatu untuk menyiksa. Bapa tidak mengucapkan kata-kata yang kasar untuk menerima dia kembali. Itu semua tidak dilakukan karena Bapa mengasihi anak yang hilang itu. Hari ini kita diingatkan, mari kita mengasihi yang terhilang. Kita harus mengasihi mereka yang terhilang yang belum kembali. Jika kita mau menjangkau yang hilang, kita harus mengasihi mereka. Satu-satunya cara bisa memenangkan seseorang kepada Kristus adalah dengan mengasihi mereka. Saya percaya ketika kita mengasihi yang terhilang, maka kita bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan mau memakai kita menyampaikan kasih-Nya. Tuhan akan memberikan kapasitas baru buat kita semua, sehingga kita bisa sabar dan mengasihi mereka. Jemaat Tuhan, ketika ada yang mungkin kurang baik dalam pandangan Anda, sabarlah, kasihilah mereka dengan kasih Kristus, supaya mereka bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Tidak perlu marah, tidak perlu menyiksa mereka, tidak perlu mengekang mereka. Lepaskan kasih Allah kepada hidup mereka, supaya mereka bisa dibawa kembali kepada Kristus. Bantu mereka yang terhilang itu merasakan kasih Bapa melalui kehadiran Anda. Dan kita harus terus menjadi orang yang penuh kasih. Kita semua mengasihi dengan cara yang berbeda. Kita semua bisa menunjukkan kasih kita dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang terus kita ingat, kita sudah dimampukan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Saya berdoa, biarlah Tuhan yang akan memberikan kapasitas kita untuk bisa mengasihi yang terhilang, sampai mereka bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Hari ini, saya sudah menunjukkan dua hal. Yang pertama, apa saja yang bisa hilang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada yang terhilang. Tentu, kita harus pergi mencari yang terhilang. Kita harus menjadi terang sampai menemukan yang hilang itu. Dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya berdoa apapun yang telah hilang Tuhan akan kembalikan. Atau jika ada jiwa yang terhilang dalam lingkup Anda akan menemukan kembali. Mungkin anakmu hilang. Mungkin anggota Kingdom Groupmu hilang. Mungkin orang tuamu hilang. Hilang dalam hal spiritualitas. Hilang dalam kerohanian. Mereka belum diselamatkan. Saya akan terus berdoa buat Anda, supaya Tuhan memberikan sebuah kekuatan, kuasa, terus bersekutu dengan Dia, memampukan Anda menjangkau mereka yang terhilang tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur hari ini telah diingatkan. Mungkin di antara kami yang sungguh ditegur oleh firman Allah mengenai beberapa hal yang hilang dalam hidup kami. Mungkin ada yang baru saja kehilangan harta benda, biarlah Tuhan yang akan mengembalikannya. Mungkin ada yang kehilangan urapan mereka hari-hari ini. Atau mereka kehilangan identitas mereka. Mereka menghidupi kehidupan sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang anak. Atau mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi secara rohani. Mereka kehilangan keselamatan. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka belum kembali kepada Tuhan. Atau bahkan mereka belum percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, pakai kami semua, supaya kami berani pergi meninggalkan yang tidak penting dalam hidup kami dan mementingkan keselamatan mereka. Pergi meninggalkan ego kami, meninggalkan agenda kami, meninggalkan zona nyaman kami, demi keselamatan mereka yang terhilang tersebut Tuhan. Jadikan kami terus terang-Mu dimanapun kami berada. Sehingga mereka bisa merasakan terang Tuhan dan mereka bisa menerima pertolongan yang daripada Tuhan itu. Dan hamba berdoa, beri kami kapasitas yang baru, hati yang baru, beban yang baru untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin terkadang mereka menyebalkan. Mungkin yang hilang itu membuat hati kami hancur. Tetapi Tuhan yang akan memenuhi kami dengan kasih-Mu sekali lagi, sehingga kami bisa mengasihi yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami semua masing-masing dengan setiap kapasitas dan talenta yang Tuhan sudah berikan, sehingga yang terhilang itu bisa kembali dan ditemukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh membawa kekuatan bagi kita. Kita semakin diperbaharui, kita semakin dipulihkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita angkat satu pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan sehingga itu tidak terhilang, dan juga membuat kita berani terus berusaha untuk menjangkau mereka yang sedang terhilang. Mungkin ada di antara keluarga kita, tempat kerja kita, atau mungkin bahkan teman pelayanan kita dahulu yang sudah lama tidak datang beribadah kepada Tuhan dengan alasan apapun. Mari kita terus mengerjakan amanat agung Allah, mencari yang terhilang. Berikutnya kita akan berdoa syafaat pada saat ini.
Jemaat Tuhan, kita perlu berdoa bersama-sama. Karena di dalam doa ada kuasa. Di dalam keseragaman hati, kesatuan hati, kita semua bisa meminta sebuah permohonan bersama-sama. Bahkan kita sedang mewakili buat orang lain. Mungkin hari ini ada keluarga kita, ada orang yang kita kasih yang sakit. Kita juga bisa bersyafaat buat mereka, mewakili untuk berdiri di hadapan Allah meminta kesembuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Jika ada di antara Anda yang sakit, atau Anda yang memiliki keluarga yang sedang kurang enak badan, pergantian cuaca, hujan beberapa hari terakhir, kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap penyakit kita. Tuhan pulihkan keadaan tubuh dan kesehatan kita, supaya kita tidak terganggu dalam bekerja, kita tidak terganggu dalam melayani Tuhan, kita tidak terganggu untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di hari libur. Kita semua harus terus sehat, tetap sehat, karena Allah lah penyembuh kita semua. Yang berikutnya, kita akan terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Di tengah proses baru saja pemilu yang masih belum kondusif, kita berdoa supaya Tuhan yang akan membuat semuanya tenang, sampai pada akhirnya siapapun yang dilantik dan dipilih menjadi pemimpin buat negara kita berikutnya, Tuhan yang akan memakai mereka secara khusus. Karena Tuhan tidak pernah salah mengangkat dan menetapkan seseorang menjadi pemimpin buat negara kita. Kita semua perlu tunduk, kita semua perlu menghormati dan menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama buat dua pokok doa ini. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini bersama-sama, datang ke hadirat-Mu. Setelah mendengar Tuhan firman yang kami pelajari bersama-sama, kami mau berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Bapa, di tengah pergantian cuaca di Hong Kong ini, ada beberapa umat-Mu yang tidak enak badan. Ada mereka yang sakit, ada mereka yang batuk, ada mereka yang panas, ada mereka yang demam. Apapun itu Tuhan yang membuat mereka tidak nyaman, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Normalkan seluruh tubuh mereka, tenggorokan mereka, pernafasan mereka, bahkan ada yang mungkin perut mereka, sekujur tubuh mereka. Tuhan yang akan sembuhkan. Engkau yang memberikan otoritas atas kami buat berdoa buat mereka yang sakit. Maka hari ini Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan itu, di atas nama segala nama, Tuhan segala Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, segala sakit yang ada dalam tubuh mereka kami usir dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan mujizat Allah terjadi melingkupi mereka semua, sehingga batuk itu berhenti. Nafas yang sesak itu Tuhan akan menjadi normal kembali. Tubuh yang demam, panas, semuanya menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa Allah kami masih berkuasa hari ini membawa kesembuhan atas seluruh umat-Mu yang sakit. Mungkin ada keluarga kami yang sakit juga Tuhan hari ini di Indonesia. Engkau Tuhan yang menyembuhkan apapun penyakit mereka, yang serius maupun yang mungkin biasa saja Tuhan. Itu semua akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang akan juga bekerja, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Meski kami berdoa di Hong Kong ini buat keluarga kami yang ada di Indonesia, mereka pun sanggup mengalami kesembuhan yang sama. Jika di antara umat-Mu Tuhan, penonton Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kapanpun mereka menyaksikannya, mereka sedang sakit, maka Tuhan yang akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dalam tubuh mereka, Jehovah Rafa sanggup menjamah tubuh mereka semua. Kami akan mendengar kesaksian lepas kesaksian. Kami akan mendengar bagaimana Allah sungguh bekerja dalam hidup mereka melalui penyakit yang mereka alami hari ini Tuhan. Ini akan menjadi berita yang besar, menjadi kesaksian bahwa Yesus adalah penyembuh mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bapa, di tengah isu politik yang belum selesai ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang akan membawa kesejahteraan, kerukunan, kesatuan di tengah bangsa kami, supaya mereka semua rukun ya Tuhan, supaya tidak ada yang protes berlebihan. Tuhan, bekerjalah buat bangsa kami, angkatlah, pilihlah seorang pemimpin menjadi pemimpin yang baru buat kami semua di negara kami ya Tuhan. Siapapun itu Tuhan, mungkin bukan sesuai dengan preferensi kami, mungkin tidak sesuai dengan pilihan kami, tapi ketika Allah mengangkat, maka semuanya itu adalah seturut
kehendak Allah saja. Kami percaya bangsa kami akan maju. Kami percaya bangsa kami akan terus lebih baik ya Tuhan. Pakai setiap mereka ya Tuhan yang memiliki posisi, yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan semuanya sehingga ada kemajuan bagi bangsa kami. Pulihkan keadaan politik, pulihkan keadaan ekonomi, keamanan buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Sehingga mereka semua yang ada di sana tetap sejahtera ya Tuhan. Mereka tetap aman, tentram ya Tuhan. Mereka dapat mengalami fasilitas-fasilitas kesehatan yang baik dalam nama Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Biarlah Bapa terus yang akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur kami sudah melakukan ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah dengan baik ya Bapa. Saatnya kami mau menutup ibadah kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapa sendiri yang akan memberkatinya. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa bersama-sama pada saat ini. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih, terima kasih buat waktu dan atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.